Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah dan hipotesis penelitian. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Wahyuni dan anggota kelompok saya Septian Budi Dharma. Nah, kita lanjut ke materi. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Pengertian masalah penelitian. Masalah penelitian adalah kesenjangan dalam pengetahuan yang ada, kontradiksi dalam teori yang sudah ada, atau tentang dunia nyata yang ingin diatasi oleh peneliti dalam penelitiannya. Pentingnya mengidentifikasi masalah penelitian yang jelas, supaya yang pertama arah yang tepat, supaya penelitian dapat menentukan pernyataan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data yang sesuai, kecepatan metodologi, supaya identifikasi masalah yang jelas, penelitian dapat memilih metodologi penelitian yang tepat. Selanjutnya ada cara-cara untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan dan signifikan, yaitu yang pertama melakukan tinjauan pustaka, kedua mengamati fenomena di sekitar, ketiga berdiskusi dengan pakar, empat memperhatikan minat dan kemampuan diri sendiri. Selanjutnya yaitu proses perumusan masalah penelitian. Langkah-langkah penyusunan rumusan masalah. Yang pertama, menentukan bidang penelitian yang diminati. Kedua, melakukan tinjauan pustaka seperti jurnal, buku, dan lain-lainnya. 3. Mengidentifikasi fenomena di sekitar seperti isu-isu aktual. 4. Merumuskan pernyataan penelitian, yaitu pernyataan penelitian yang spesifik, jelas dan terukur. Selanjutnya yang terakhir yaitu membatasi ruang lingkup penelitian agar peneliti lebih fokus dan mudah dikerjakan. Selanjutnya ada cara-cara untuk mengidentifikasi variabel utama. Yang pertama yaitu memahami masalah penelitian, kedua melakukan tinjauan pustaka, tiga berdiskusi dengan pakar, 4 mencari hubungan antar variabel, 5 mempertimbang jenis variabel, 6 memilih variabel yang relevan. Cara untuk membatasi dan merumuskan masalah penelitian agar sesuai dengan skema dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Kedua, mempertimbangkan sumber daya. Ketiga, memilih topik yang spesifik. 4 membatasi ruang lingkup penelitian. 5 merumuskan pernyataan penelitian yang jelas. 6 menghubungkan pernyataan penelitian yang jelas. 7 meninjau literatur yang relevan. Dan terakhir, berkonsultasi dengan pakar. Nah, ini ada tujuan penelitian dan hipotesis. Tujuan penelitian, pernyataan yang dijelaskan apa yang ingin dicapai oleh penelitian. Sedangkan hipotesis adalah pernyataan yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Cara untuk merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik. Yang pertama, memahami masalah penelitian. Kedua, menggunakan kata kerja yang tepat. 3. Buatlah pernyataan yang terukur. 4. Batasi ruang lingkup penelitian. 5. Hindari pernyataan yang ambigu. Hipotesis berfungsi sebagai kerangka kerja bagi peneliti, memberi arah kerja, dan mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama ada ciri-ciri hipotesis yang baik, yaitu jelas dan spesifik, bersifat prediktif, dapat diuji berdasarkan teori, dan sederhana. Yang kedua itu ada cara untuk menghindari membuat hipotesis yang terlalu umum atau terlalu spesifik. Yang pertama dulu, terlalu umum. Yang pertama, hipotesis yang terlalu umum tidak dapat diuji dengan data yang diperoleh dari penelitian. Hindari hipotesis yang tidak menyebut variabel yang terlibat atau indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Nah, selanjutnya ada terlalu spesifik. Hipotesis yang terlalu spesifik sulit diuji dengan data yang diperoleh dari penelitian. Hindari hipotesis yang terlalu fokus pada satu aspek kecil dari masalah penelitian.
Nah, ini ada cara untuk menulis hipotesis yang spesifik, terukur, dapat diuji, relevan, dan terbatas. Yang pertama spesifikasi, kedua terukur, ketiga dapat diuji, keempat relevan, dan terakhir terbatas. Strategi mengembangkan hipotesis. Yang pertama, langkah untuk mengembangkan hipotesis berdasarkan literatur dan pengetahuan yang ada. Adapun langkah-langkahnya yaitu identifikasi masalah penelitian, lakukan tinjauan literatur, kembangkan kerangka teori, rumuskan hipotesis, dan uji hipotesis. Selanjutnya, cara untuk menguji dan merevisi hipotesis sebelum dilakukan penelitian, yaitu uji logika hipotesis, uji literatur, konsultasi dengan ahli, lakukan studi pendahuluan, dan revisi hipotesis. Asumsi adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti. Asumsi ini digunakan sebagai dasar untuk membangun hipotesis. Asumsi harus jelas serta logis. Asumsi harus didasarkan pada pengetahuan yang ada atau teori yang relevan. Nah, sedangkan prediksi adalah pernyataan yang memperkirakan hasil penelitian. Prediksi didasarkan pada asumsi dan pengetahuan yang ada. Prediksi harus dapat diuji dengan data yang diperoleh dari penelitian. Nah, selanjutnya mendiskusikan implikasi penelitian. Cara untuk mengaitkan hipotesis dengan tujuan penelitian dan masalah yang diidentifikasi. Yang pertama, pastikan hipotesis yang dibuat relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, pastikan hipotesis yang dibuat menjawab masalah yang diidentifikasi. Yang ketiga, gunakan kerangka teori untuk menghubungkan hipotesis dengan tujuan penelitian dan masalah yang diidentifikasi. Dan terakhir yaitu konsultasikan dengan dosen, peneliti, atau pakar di bidang yang diamati untuk mendapatkan masukan tentang hipotesis yang dibuat. Selanjutnya ada cara untuk mendiskusikan implikasi potensial dari penelitian berdasarkan hipotesis yang diusulkan. Yang pertama, jelaskan secara singkat hipotesis penelitian yang dibuat. Lalu jelaskan implikasi potensial dari penelitian yang dibuat. Berikutnya berikan contoh yang konkret. Lalu diskusikan keterbatasan penelitian yang dibuat. Dan terakhir yaitu dorong diskusi dan pertanyaan. Selanjutnya ada cara-cara untuk merumuskan kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian yang terkait dengan hipotesis. Yang pertama, ringkas temuan penelitian. 2. Hubungkan temuan penelitian dengan hipotesis. Yang ketiga, buat kesimpulan yang jelas dan ringkas. Nah, ini ada studi kasus dan contoh hipotesis. Studi kasus, pada sebuah perusahaan manufaktur, tingkat absen karyawan tergolong tinggi. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses produksi dan kerugian finansial bagi perusahaan. Hanya ada hipotesis. Hipotesis 1, rendahnya gaji karyawan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat absensi. Hipotesis 2, kurangnya motivasi kerja karyawan juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat absensi. Hipotesis 3, kurangnya fasilitas dan kenyamanan kerja di perusahaan turut menyebabkan tingginya tingkat absensi. Selanjutnya ada contoh hipotesis. Di sini ada 3 contoh hipotesis pada bidang-bidang tertentu. Yang pertama pada bidang pendidikan. Hipotesis 1, terdapat hubungan positif antara pengguna metode pembelajaran aktif dengan prestasi belajar siswa. Hipotesis 2, siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan dengan menggunakan media visual. Hipotesis 3, program bimbingan belajar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang tertinggal. Selanjutnya pada bidang kesehatan.
Hipotesis 1, terdapat hubungan positif antara pola makan sehat dengan kesehatan jantung. Hipotesis 2, olahraga teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Hipotesis 3, program edukasi kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Selanjutnya pada bidang ekonomi. Hipotesis 1, terdapat hubungan positif antara tingkat inflasi dengan suku bunga. Hipotesis 2, kebijakan pemerintah yang pro bisnis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 3, investasi di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, berakhir sudah materi yang saya presentasikan, dan berikut ini merupakan daftar pustaka yang menjadi acuan dari materi-materi tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.